Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid dharaini amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari ilmu yang disampaikan Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Bihi wa ilaihi, dengan sanadnya sampai ke sahabat Nabi. Wa an Abi Dzar, hadis 304 dari Abu Dzar. Ada satu kampung namanya kampung Bani Ghifar. Bani Ghifar ini isinya perampok semua, penjahat. Makanya di ujung namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Ghifari maksudnya berasal dari Bani Ghifar. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Kalau tempat kita lain Padang, lain Belalang. Kalau di Arab lain kampung, lain nama Tuhannya. Nama Tuhannya Naham. Nama Tuhan di kampung itu khusus, nama kampung sana nama Tuhannya Lata, di kampung sana nama Tuhannya Uzza, di kampung ini nama Tuhannya Naham, pakai hak, Naham. Datanglah Abu Dzar ini membawa susu kambing sebagai persembahan ke Naham tadi, patung Naham. Wahai patung Naham, ini kubawakan susu kambing. Selesai dia berdoa, susu kambing itu diminum anjing. Ada anjing di situ, minum. Habis susu kambing itu, setelah itu diangkatnya kakinya sebelah, dikencinginya. Lama-lama berpikir Abu Dzar. Doa kita itu kan dua. Pertama mendatangkan manfaat, kedua menolak mudarat. Mendatangkan manfaat, susu kambingnya pun diminum anjing. Menolak mudarat, dia pun kena kencing. Ngapailah ku sembah ini, kata dia. Akhirnya dapatnya kabar ada Nabi datang, namanya Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk Islam. Itulah dia Abu Dzar Al-Ghifari. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta, kalau kau memasak, maraqatan, kuah, marak, ayam, gulai, kambing yang berkuah itu disebut marak. Fa'akthir, banyakkan ma'aha, banyakkan airnya, banyakkan kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka, biasakan untuk membagi-baginya ke jiran, orang yang ada di keliling rumah. Ingat hadis tentang Nabi menyuruh banyakkan kuah itu diriwayatkan oleh Abu Dzar. Kalau kau masak, banyakkan kuahnya, bagi ke tetangga-tetangga. Rawahu Muslimun, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Ada satu riwayat lagi, substansi maknanya sama tapi redaksi bahasanya beda. Wa fi riwayatin lahu, dari riwayat yang sama, an Abi Dzarrin, dari Abu Dzar, dalam Sahih Muslim juga. Qala, dia berkata, inna khalili,
sesungguhnya orang yang aku cintai, orang aku sayangi, Khalil. Makanya Nabi Ibrahim disebut dengan Khalilullah, kekasih Allah. Inna Khalili, orang yang aku sayangi, sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi Muhammad. Ausani, berwasiat, berpesan kepada, idza tabakhta, kalau kau masak, marakan, gulai, makanan yang berkuah, fa'akthir ma'ahu, banyakkan kuahnya. Summanzur, kemudian tengok, ahla baitin min jiranika, tengok ahli bait, tengok tetangga pun disebut dengan ahli bait. Unzur, perhatikan, ahla baitin, ahli bait, min jiranika, dari tetangga. Saking dekatnya ahli bait itu bukan cuma anak istri, tetangga pun disebut ahli baitin min jiranika. Fa'asibhum minha, kasih bagi mereka kuah itu, bima'rufin. Bima'ruf diambil dari kata urf. Urf artinya sesuai keperluan, kebutuhan, secukup yang dia mau. Kira-kira cocoknya seberapa. Apa pelajaran dari hadis ini? Bahwa andai tak ada yang bisa dibagi, cuman kuah pun jadilah bagi. Yang sudah terbiasa membagi ayam, ya, negara-negara ini besok jadi ngasih kuah. Andai tak ada yang bisa dibagi, cuman kuah pun bagi. Begitulah Nabi SAW. Sekarang orang hidup tak kenal tetangga, tak mau tahu siapa lu, siapa gua. Kalau kita masih lagi kenal tetangga, alhamdulillah. Hadis 308. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, qala, dia berkata, wallahi, demi Allah, la yu'minu, tidak beriman, wallahi, demi Allah, la yu'minu, tidak beriman, wallahi, demi Allah, la yu'minu, tidak beriman. Tidak beriman di sini bukan berarti kafir. Jangan nanti lihatnya tidak beriman kafir. Tidak beriman maksudnya imanan kamilan, tidak beriman sempurna. Imannya ada, bukan berarti dia kafir. Imannya ada, cuman imannya tak sempurna. Qila, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, man ya Rasulullah, siapa itu orang yang tidak beriman, yang tak sempurna itu? Qala, Nabi menjawab, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. La ya'manu, tidak aman, jaruhu, tetangganya, bawa'iqahu, kejahatannya, tak aman tetangganya dari kejahatannya. Mengganggu, memang orangnya tak mengganggu Pak Ustadz, tapi suara musiknya mengganggu. Memang orangnya tak mengganggu Pak Ustadz, tapi hewan peliharaannya mengganggu. Memang orangnya tak mengganggu, lakinya mengganggu. Nah, orang juga tuh, setan itu bukan orang itu. Tidak beriman, kata Nabi, kalau tidak aman dari kejahatan tetangga. Hadis ini muttafaqun alaih, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Tapi dalam Sahih Muslim beda bunyi. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, li muslimin, dalam Sahih Muslim, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yang tidak aman orang dari tetangganya. Al bawa'iq, arti bawa'iq
al-ghawail, curang. Wasyurur, jahat. Curang, jahat, menggeser sempadan batas tanah, mencuri, mengganggu. Kalau udah tetangga kita tidak nyaman kita di situ, baguslah pindah tempat lain. Dua aja gendangnya. Kalau tak kita pindah, dia pindah alam. Kalau terus juga kita di situ tak nyaman kita. Parkir kita, ban kita berlubang. Orang ban masuk angin, kita keluar angin. Pergi kita, anak bini kita diganggunya. Sudah tak sedap lagi hidup kalau udah berkelahi sama tetangga. Kalau tetangga tak aman. Itulah hebatnya orang dulu, macam mana supaya kenal sama tetangga. Wirid Yasin. Malam Jumat kumpul wirid Yasin. Sekarang mau wirid Yasin, Yasin dibid'ahkan pula. Cuman lagi. Akhirnya Pak Ustadz sejak dibid'ahkan wirid Yasin, kami jumpa setahun sekali lah Pak Ustadz. Kapan? Pas malam tahun baru. Bakar-bakar ikan. Oh, jadi kalau wirid Yasin bid'ah, iya. Bakar ikan malam tahun baru sunnah Pak Ustadz. Tak jumpa sama tetangga, tak ada lagi silaturahim, tak ada lagi pertemuan. Wa anhu, dari Abu Hurairah juga, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya nisa, wahai perempuan, al muslimat, wahai perempuan muslimat, la tahqiranna jaratun, jangan sampai tetangga perempuan mengejek. Tahqiranna, mengejek, mengolok, menyepelekan. Lijaratiha, jangan ada tetangga perempuan yang mengejek, menyepelekan, merendahkan tetangga perempuan. Kenapa khusus perempuan? Karena memang perempuan yang banyak mengejek. Ada kawan saya laki-laki Pak Ustaz mengejek, berarti dia macam perempuan. Ya, macam perempuan menurut dia tu. Jangan menyepelekan, jangan mengejek. Walau firsina syatin, walaupun firsina syatin, syatin kambing. Firsina syatin artinya tulang kambing yang dagingnya sikit. Ada tulang kambing, adalah daging sikit-sikit. Itulah yang diantarnya ke rumah. Alah, kok macam ini, bagus tak usah. Untuk tai gigi aja. Jangan, la tahqiran, jangan ejek. Ada tadi dia ngasih kue ke rumah, ada sebiji lah kue dikasih. Anak kau berapa? 12. Kami potong 12 lah risol tu. Apa namanya? Keripik risol. Jangan. Besarkan hati dia. Saya nggak bisa ngasih banyak bu, inilah cuman sedikit tanda terkenang. Kan besar hati dia. Sedikit kau kasih tanda terkenang, tanda ingatlah kau sama aku, maka kau kasih makanan. Jangan bercakap. Udahlah tak mampu membalas, cakap pula menyakitkan hati. Sedangkan banyak pun kita kasih, kalau merusak hati batal. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan sedekahmu dengan dua. Manni, mengungkit-ungkit. Kalau bukan aku dulu yang ngasih dia tinggal di sini, kalau bukan aku dulu yang ngasih dia listrik, kalau bukan aku. Wal adha, menyakiti hati orang. Bisa bercakap baik, cakap. Tak bisa bercakap baik, diam. Diam. Kau kenapa diam? Ya aku nggak bisa cakap baik, bagus aku diam. Terus aku diam aja, aku tulis aja di Facebook.
Sama aja. Firsina syatin, walaupun tulang kambing yang dagingnya sedikit, habis sudah potong. Besar ini tulang paha kambing. Nah itulah yang dikasih. Jadi masaknya sup, mie aja keliling. Tulang kambing berbalut mie, jadilah daripada tak makan kita. Masa orang sekaya itu cuma ngasih tulang kambing? Akan aja lah, banyak kali cakap gua. Namanya siapa? Firsina, artinya tulang kambing yang dagingnya sedikit. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. 307. Wa anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamna'u jarun, jangan sampai tetangga melarang, jarahu, melarang tetangganya, ayyaghriza khasyabatan, meletakkan kayu, fi jidarihi, di dinding rumahnya. Ini rumah kita, mohon maaf, ini rumah tetangga, ini kan dindingnya. Jadi atap rumah orang Arab itu khasyab, kayu. Atap rumah orang Arab tidak begini, datar begini. Kita begini biar supaya salju mudah turun ke bawah. Kita kan tinggal bersalju di Rimbo Panjang, maka dinginnya minta ampun. Rumah tempat kita begini supaya turun hujan ke bawah. Mereka kan tak ada hujan, jadi rumahnya begini. Nah, ini dinding rumah tetangga, dinding. Menumpanglah, meletakkan khasyab, kayu. La yamna, jangan larang. Aku mau masang kayu di atas, numpang aku di apa itu ya, pakailah. Rumah aku ni rumah kau juga, anak aku anak kau, tapi bini aku bukan bini kau. Pakailah. La yamna'u jarun, jangan sampai tetangga melarang, jarahu, an yaghriza khasyabatan, meletakkan kayu di dinding rumah, kayu untuk atap menumpang. Zaman sekarang banyak tetangga yang tak boleh menumpang dinding. Ini dinding beton, kalau kita mau buat rumah mesti ada dinding dia di kita juga. Tempel. Jadi dinding itu 2 lapis. Padahal mubazir itu. Buat aja 1 semen. Kau kemarin waktu belaga dinding sama rumah dia, tambah dinding lagi? Enggak Pak Ustaz, langsung kami semen aja dinding rumah dia. Oh baik dia ya. Iya, ganti ruginya 15 juta Pak Ustaz. Patutlah. Summa yaqulu Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah berkata, yang tadi itu cakap Nabi, yang ini cakap dia. Nanti waktu meriwayatkannya jangan bercampur cakap Nabi sama cakap dia. Kalau bercampur cakap Nabi dengan cakap si periwayat, nama hadisnya mudabbaj. Jib, mudabbaj. Bercampur cakap Nabi dengan cakap. Hadis mudabbaj dhaif. Karena tak bisa dibedakan mana cakap Nabi, yang mana bingung. Nah, yang tadi itu cakap Nabi, yang ini cakap si periwayat, namanya Abu Hurairah. Mali arakum anha mu'ridin, kata Abu Hurairah. Mali arakum anha mu'ridin, jangan sampai kalian menolak ini. Jangan sampai kalian menolak ini. Maksudnya jangan sampai kalian menolak Nabi melarang ini. Maksudnya
Ya kalian ikutilah. Kalau ada orang mau menumpangkan masang atap, kasihlah kayu di dinding rumah kalian. Wallahi demi Allah, kata Abu Hurairah, wallahi demi Allah, la armiyanna, akan kulemparkan biha, kayu ini, baina aktafikum, negatif, bahu, baina aktafikum, di antara bahu ke belakang. Wallahi demi Allah, kata Abu Hurairah, kalau tak kalian izinkan, kulemparkan kayu ini ke belakang kalian. Ini bukan marah. Ngomong orang itu mesti dipahami menurut ilmu sosiologi, antropologi, ilmu budaya. Nggak bisa ilmu budaya tradisi orang Sumatera ini kita terapkan ke saudara kita di Sunda sana. Nggak bisa. Itu pentingnya mengkaji dari mulai Aceh, Sumatera Utara, turun ke bawah Riau, Jambi, Palembang, Lampung, itu punya khas tersendiri. Tak bisa budaya itu kita terapkan di Sunda. Di tempat kita ini kalau menunjuk sana, kalau di Sunda itu juga ucapan ini, kasar sekali nih. Ini orang Arab. Orang Arab memang begitu caranya. Jangan sampai kalian tolak cakap Nabi. Wah, demi Allah, kalau kalian lemparkan, bukan berarti dilempar, memang udah begitu cara mengungkapkan. Makanya orang pertama sampai ke Mesir itu terkejut nengok orang Arab itu cakap. Kakak-kakak kelas yang udah lama tuh ngasih tahu adik-adik yang baru sampai, jangan terkejut, itu baru berbisik. Perlunya kita memahami sosiologi, ilmu sosial, antropologi, sejarah suatu budaya. Dilarang merokok, tapi di tempat lain lembut. Tidak merokok, terima kasih Anda tidak merokok. Di lain daerah lain, tapi satu daerah dilarang, tempat daerah lain merokok membunuhmu. Itu kan tiga yang berbeda. Ruya dalam suatu riwayat khushubahu, satu riwayat tadi khasyabatun, satu riwayat lagi khushubahu, bil idhafah ada mudhaf ilaihnya, hu dhamir mudhaf ilaih, wal jam'u dipakai bentuk jamak. Kalau yang tadi mufrad, khasyabatan mufrad, khusyub jamak, waruya khasyabatan, tiga riwayat, dua riwayat, khasyabatan, khusyubat, bit tanwin, pakai tanwin alal ifrad, mufrad. Kenapa tanwin? Fathah maf'ulun bih, mansub wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Wa qawluhu, ucapan Abu Hurairah, mali arakum anha mu'ridin, jangan sampai kalian tinggalkan ini, jangan sampai kalian tolak ini, maksudnya karena ini adalah sunnah. Membiarkan tetangga meletakkan kayu atapnya di dinding kita, itu sunnah. Kalau kalian menolak ini berarti menolak sunnah. Jadi sunnah itu bukan cuman memanjangkan janggut, bukan cuman berjubah. Sunnah itu juga membiarkan tetangga memasangkan kayu ke dinding rumah kita, itu sunnah. Ada sunnah yang tampilan fisik, tapi ada sunnah yang sifatnya perbuatan. Hadhihi sunnah. 308. Wa anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, Nabi bersabda,
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fala yu'dhi jarahu, jangan menyakiti, mengganggu tetangga. Iman kepada Allah dan hari akhirat tak nampak. Menyakiti tetangga nampak. Indikator yang tak nampak dengan melihat yang nampak. Iman kepada Allah di sini, iman kepada akhirat di sini, tak nampak. Macam mana cara mengukurnya? Tengok dia semana ke tetangga. Nilai akidahnya A. Spesialisasi pendidikannya jurusan akidah, tapi tak baik ke tetangga. Mengukur yang tak nampak dengan yang nampak. Tengok macam mana dia ke tetangga. Tetangga kita itu yang mana? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, tetangga kita 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Itulah tetangga. Sekarang 40 rumah ke atas, 40 rumah ke bawah. Dan tinggal dia di lantai 41. Kondominium itu tinggi gedungnya 82. 40 ke atas, 40 ke bawah. Jenazah dibawa berdiri karena liftnya kecil. Kalau salah berdiri jenazah. Wan kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakan tamu. Kok cerita tentang iman, wow, masa wujud qidam baqa. Bertamu kita ke rumahnya, takut mematikan mesin. Takut mematikan mesin motor. Kenapa? Nanti udah mati, hidup lagi, tak turun, tak sempat turun, tak terbuka pintu. Nah, ada pula model orang ini, bertamu kita udah berjam-jam ngobrol, pas mau izin, tunggu dulu, sedang buat teh manis. Udah berbuih mulut orang. Ucok, coba kau kejar-kejar kena ayam itu tadi. Udah sejam setengah. Kenapa? Rupanya bukan disuruhnya tangkap, suruh kejar-kejarkan aja. Coba kejar-kejarkan ayam itu dulu. Kita pun heran, kenapa udah jam 1:30 tak keluar juga gulai ayam. Rupanya bukan disuruhnya tangkap, kok kejar-kejarkan aja. Aku beriman, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Buktinya mana? Fal yukrim dhaifahu, muliakan tamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan, cakap baik. Kalau tak bisa cakap baik, aw liyaskut. Kalau beriman kepada Allah dan hari akhirat, jangan ganggu tetangga. Beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakan tamu. Beriman kepada Allah dan hari akhirat, diam. Tuh, muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. 309. Wa an Abi Shuraih al-Khuzai radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyuhsin ila jarihi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, buatlah ihsan ke tetangganya. Kalau dikasihnya air sebotol, kasih juga air sebotol sama dia, tapi ihsan. Kemarin kau kasih air putih ya, ku kasih air berwarna, tapi tak bergula. Teh pahit namanya. Itu namanya ihsan. Dikasihnya kita teh pahit, kasih teh juga bergula. Cuma rasa kau minum teh di rumah dia tadi, manis-manis buah.
artinya tak manis. Ada yang bilang manis-manis buah itu artinya kurang gulanya. Itu namanya ihsan. Dikasihnya kita kue, kasih dia nasi, itu namanya ihsan. Ihsan. Wa ahsin, berbuat ihsanlah kamu, kama ahsanallahu ilaik. Berbuat ihsan kepada Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat ihsan kepada kedua orang tua, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Ihsan kepada tetangga. Fal yuhsin idza jadi. Jadi penggunaan kata ihsan 3. Ihsan kepada Allah, ihsan kepada orang tua, ihsan kepada. Judul kultum kita siang ini adalah ihsan. Ihsan ada 3. Ihsan yang pertama, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ihsan yang kedua, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Ihsan yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jari. Datang jamaah 4 ihsan Pak Ustaz, laki aku ihsan. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, muliakan tamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan aw liyaskut, cakap baik atau diam. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim bihadzal lafzi, dengan lafaz macam ini. Lafaz yang tadi dari Abu Hurairah itu ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Yang lafaz macam ini ada di Sahih Muslim. Tengok hafalan Imam Nawawi. Rawal Bukhari ba'dhahu. Imam Bukhari ada meriwayatkan macam ini tapi tak full, ba'dhahu, sebagian. 310. Wa an Aisyah, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, qultu ya Rasulullah, inna li jaraini, aku punya 2 tetangga, fa ila ayyihima uhdiya, ada 2 tetanggaku, hadiahnya cuma 1. Kalau 2 kasih 2-2, cuma 1. Fa ila ayyihima uhdiya, kemana aku kasih hadiah ini, ke sini atau ke sini? Qala, Nabi berkata, ila aqrabihima minki baban, mana yang pintunya paling dekat ke rumah. Bawa meteran. Pintu. Mana pintunya yang paling dekat? Nah, inilah yang dapat kuih sekaleng. Bisa dibagi 2, bagi 2. Bisa bagi 3, bagi 3. Mana yang pintunya paling dekat ke rumah. Sekarang rumah orang pun dah tak berpintu lagi. Pintu pagarnya macam tembok Israel. Rawal Bukhari. Hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis terakhir 311. Wa an Abdullah bin Umar. Kalau ada wawunya, Abdullah ibni Amr bin As. Kalau tak ada wawunya, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. 2. Allah meridhai keduanya. Ayahnya Umar, anaknya Abdullah bin Umar. Dua-duanya sahabat Nabi. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, khairul ashab, sebaik-baik sahabat indallah, sebaik-baik sahabat menurut Allah, bukan menurut hasil survei, bukan menurut perasaan, menurut Allah. Khairuhum li sahibihi, sahabat yang paling baik kepada sahabat, itu yang paling baik. Wa khairul jiran, sebaik-baik jiran menurut Allah, sebaik-baik jiran yang paling besar rumahnya, yang paling mahal mobilnya, yang paling bagus arsiteknya. Khairuhum li jari, orang yang paling baik ke tetangganya.
sahabat kita yang banyak nih, kawan TK, kawan SD, kawan SMP, kawan SMA, kawan S1, kawan kerja. Siapalah kawan kita nih yang paling baik? Yang S3, yang profesor, yang punya mobil mahal. Yang paling baik kepada kawan, nolong. Kalian bisa paham, selama kita berkawan-kawan kan banyak kawan. Model kawan kita ini 3. Kawan condong ke kanan, kawan condong ke kiri, kawan tergantung WA yang paling banyak. Kawan yang ke kiri ini, sebaik apapun kita tak pernah baik di mata dia. Kawan yang kanan ini, sejahat apapun kita ke dia, tak pernah dia balas. Dia tetap juga baik sama kita. Kawan yang tengah ini tergantung situasi dan tanggal berapa. Kira-kira pernyataan saya ini betul tak betul? Antum cobalah timbang-timbang kawan-kawan. 3 jenis kawan. Kawan ini macam singa. Sebaik apapun kita, diterkamnya juga kita. Maka berkawan sama ini mesti selalu waspada. Jangan sampai tertidur. Tidur pindah alam. Ini modelnya. Tapi kalau yang ini nih macam lembu, dipukul tak melawan, disakiti tak melawan. Kalau yang ini, kalau dia kenyang aman kita. Pas dia lapar, habis kita. Ini cakap saya ini berdasarkan pengalaman. Jangan meminjamkan duit ke kawan, karena yang hilang 2. Duit hilang, kawan hilang. Aku tak bisa minjamkan ke kau, karena aku takut kehilangan kau. Nanti duitku hilang, kau pun hilang. Jadi ini ada bu, ambil aja lah ini. Berapa nih? 2.000 perak. Daripada rusak hubungan kita. Parah kali kau. Udahlah, putus kita. Hilang 1. Hilang kawan, duit kita tak hilang kan? Jadi kalau ada yang mau minjam duit, pakailah jurus cakap saya tadi. Kata Ustaz Somad, jangan pinjamkan duit ke kawan, nanti hilang duit, hilang kawan. Bagus aku tak usah berkawan sama kau. Bagus, hilang 1, duitku tak hilang. Pertemuan akan datang kita masuk bab birril walidain wasilatil arham. Imam Nawawi lebih mendulukan bab tetangga dari orang tua. Kenapa? Karena kalau orang baik ke orang tua, memang mak dia. Baik kali dia dengan maknya, mak dia yang melahirkan dia. Tapi kalau baik ke tetangga, the best. Lain suku, lain kampung, dipertemukan Allah, bisa baik dia sama kita. Saya dulu waktu kuliah di UIN, IAIN tahun 96, saya masuk IAIN 96. Kami ambil rumah di Putri 7, kalau tetangga sebelah. Jadi pas Idul Adha, ya mahasiswa Idul Adha pulang kampung. Balik dari kampung, diantarkan kakak itulah rendang sepiring. Apa ini kak? Banyak kali. Kemarin kalian dapat jatah dari masjid, jadi ku rendangkan. Sekarang ingat, tetangga kita sekarang hilang sama plastiknya.
Ada masjid ngantar kemarin-kemarin. Entah kata dia. Jadi lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, banyak kita berkawan, yang kita ingat tuh budi baik dikenang juga. Kalau mau bertanam budi lah. Maka bertanam budi itu sampai mati diingat orang. Pisang emas kok berlayar, masak sebiji dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Sekarang banyak juga hutang budi. Maksudnya nama dia budi, dia berhutang. Itulah kaji kita subuh ini. Mana kertas-kertas? Banyak saya perhatikan di komplek-komplek, tetangga renovasi rumah tidak izin ke sesama tetangga. Sedangkan saat renovasi rumah itu mengganggu kenyamanan sesama tetangga. Itu di samping TK kita buat kelas. Letter U. 27 kelas, 4 lantai. Doakan supaya selesai cepat. Karena kalau tak disiapkan itu tak bisa nampung santri. Udah full penuh. Izin dulu kita ke tetangga keliling, dikumpulkan semua tetangga, karena ini nanti akan menanamkan tiang pancang. Waktu masuk tiang itu kalian terganggu keliling, khawatir rumah retak, dicatat, tengok rumah-rumah. Sebelum tiang pancang ini ditengok dulu rumah, supaya jangan sampai sebelum dipancang udah retak duluan. Jangan kita petantang-petenteng. Itulah gunanya silaturahim. Kenal baik sama tetangga. Payah kita kalau udah sempat bermasalah sama tetangga. Saya membuat kajian ini, musola, masjid, musola, supaya saya tak bermasalah dengan tetangga. Saya tak mau bermasalah dengan tetangga. Payah kali jumpai Ustaz Somad itu, rumahnya berkunci. Tiap subuh aku di sini. Datang aku ke sini. Tak ada istilah payah jumpai Ustaz Somad. Itu maka saya buat. Kalau ada orang bermasalah, datang jumpai setiap Rabu subuh. Tak bisa kami jumpa Ustaz ramai kali ini. Rumah kayu. Asal habis rumah kayu. Siapapun bisa datang. Jangan bermasalah dengan tetangga. Sempit hidup kita. Duduk basamo lapang, duduk surang samping. Sendiri kita. Tangga sebelah kelahi, tangga apa kelahi, tangga muka kelahi, tangga belakang. Terus mau menikahkan anak, di mana mau mancang tiang? Untung dia tak kenal dukun santet. Kalau kenal, 4 dukun menyerang. Mati tegak. Dalam dunia kerja pasti nanti bertemu dengan orang iri sama kita. Jangankan dunia kerja, dunia ustadz pun ada yang iri. Dunia dakwah, orang iri. Dan tidak suka sama kita. Siapa yang menyangka bahwa man yazunnu annahu salima min alsinatin nas fahuwa majnun. Siapa yang menyangka bahwa dirinya selamat dari lidah orang, maka dia gila. Siapa yang menyangka bahwa dirinya selamat dari lidah orang, gila. Adakah orang yang lebih baik daripada Nabi Muhammad? Tak ada. Apa kata orang tentang Nabi Muhammad? Majnun, mashhur, asatirul awalin, kazab, penipu, pembohong, pendusta, tukang dongeng, mashhur, rajulun mashhur, orang kena sihir. Allah pun juga diserang lidah manusia. Wa qalatil yahudu yadullah maghlulah wa qalatin nasara al-masih ibnullah wa qalatil yahudu uzairun ibnullah.
Padahal kita baik-baik saja. Iya, kita memang baik-baik aja. Bagaimana sikap kita Pak Ustadz? Baik-baik aja. Kalau kita sikapilah semua cakap orang, ini stres kita, depresi kita. Aku udah baik sebaik ini kok dia masih gitu. Jangan kita pikirkan cakap orang. Yang kita pikirkan, hidupku ini sudah sesuai tidak menurut Allah dan Rasulullah SAW. Baik menurut Allah, baik menurut Rasulullah, baik menurut ulama. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Hidup ini sederhana. Yang susah itu memikirkan cakap orang. Kepala kita ini kecil. Semua cakap orang mau kita masukkan, pecah pembuluh darah. Pam. Mati Pak Ustadz, kok mati selesai, setengah mati. Jangan pikirkan cakap orang. Kalau saya pikirkan cakap orang, udah lama saya mati. Kisah seorang ulama yang menampung air WC tetangganya 20 tahun. Siapa namanya? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Statusnya tabi'in. Kampungnya Basrah, Irak. Siapa sahabat Nabi yang jumpa sama dia? Abdullah bin Abbas. Rumah dia di bawah, rumah tetangganya di atas, tak Islam. Waktu dia sakit, tak bisa dia keluar kamar, tetangganya masuk ke kamar. Tengoknya di pojok kamar itu ada ember. Ya Hasan Al-Basri, air apa itu? Aku tak tahu, aku tampung aja. Kalau tak salah itu WC ku di atas katanya. Dah berapa lama kau tampung? 20 tahun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung masuk Islam. Ada pula orang mau masuk Islam, dah siap-siap dia mau masuk Islam, tak jadi masuk Islam gara-gara baru parkir 5 menit dah kena usir. Orang Islam. Dalam kitab apa nih bisa ditemukan Pak Ustadz? Sa'ah wa sa'ah, gharaib wa taraib. Semua ada saatnya, kisah-kisah unik yang disusun oleh Abu Amr Al-Misri, orang Mesir. Banyak orang tak bertegur sapa dengan tetangga gara-gara parkir. Baru disebut tadi. Terutama tetangga di ruko. Bagaimana supaya kita bisa sabar menghadapi tetangga yang tidak punya perasaan, selalu menzalimi kita? Ada RT, ada RW, ada Kades, ada Kadus, kumpul bersama, eratkan lagi tali ukhuwah Islamiyah, silaturahim. Negara kita ini secara struktur sudah bagus kan, dari mulai presiden, gubernur, bupati, wali kota, sampai Kadus, Kades, RW, RT, rukun tetangga. Itu tak ada di negara lain. Secara teori dah mantap, cuman masalahnya tak sesuai teori dengan kenyataan. Kepolisian dari atas, Kapolri, Kapolda, Kapolres, Kapoltabes, Kapolsek, Babin Kamtipmas, sampai ke bawah. Tentara, Panglima, Kodam, Korem, apa lagi? Kodim, habis Kodim, Koramil, habis itu Babinsa. Artinya sampai ke level desa secara teori. Jadi kalau mau kumpul di desa, dari tentaranya yang paling bawah Babinsa, Babin Kamtipmas, RT RW duduk sama. Yang berkelahi suruh sama Pak Kodim. Acara zikir bersama. Ya Qadim, Ya Qadim, Ya Qadim, Ya Qadim, kata ustaz yang berzikir. Datang panitia, mohon maaf Pak, Pak Kapolres datang juga katanya. Apakah benar safar setelah sholat subuh tidak boleh mengambil rukhsah?
Kapan kita mau berangkat? Terserah, mau subuh, mau malam. Dalam safar, nama perjalanan itu safar, nama orangnya musafir. Kita ini kadang kok disebut safar tak tahu dia, musafir aja ya. Musafir itu orangnya, perjalanan itu namanya safar. Yang dilihat dalam safar itu bukan kapan berangkatnya, bukan sama siapa, bukan naik apa, tapi yang ditengok adalah berapa kilo. Katanya Pak Ustadz, saya nggak boleh kosor. Kenapa tak boleh kosor? Karena saya sama rombongan bupati. Bukan ditengok mau sama siapa, mau sama Jibril pun kau tidak ditengok sama siapa. Katanya saya nggak bisa kosor Pak Ustadz. Kenapa tak bisa kosor? Karena saya naik mobil. Bukan dengan siapa, bukan naik apa, bukan berangkat jam berapa. Yang ditengok adalah berapa kilo. Fikih Islam Sulaiman Rasyid 82. Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Zuhaili 89. Kalau ada yang bilang 82, itu referensinya. Kalau ada yang bilang 89, itu referensi. Apakah benar setelah sholat subuh tidak boleh mengambil rukhsah dalam safar? Besok subuh, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak dilihat berangkat jam berapa, tidak dilihat berangkat sama siapa, tidak dilihat berangkat naik apa. Asalkan cukup 82 km atau 89, berlakulah rukhsah sholat jamak atau qasar atau jamak qasar. Jamak saja. Berangkat dia habis subuh, zuhur sama asar di jamaknya 4-4, jamak saja. Qasar saja, zuhur dia 2 rakaat, asar dia 2 rakaat. Jamak qasar, zuhur dengan asar, ditariknya asar ke zuhur atau zuhur ke asar, dua-dua, namanya jamak qasar. Menurut mazhab Syafi'i pilihan. Mau qasar silakan, mau jamak. Menurut mazhab Hanafi wajib mengqasar. Tak boleh 4. Wajib. Karena itu keringanan dari Allah, wajib diterima. Oh, saya lebih condong ke Hanafi ini Pak Ustaz. Kayak saya selama pergi ini 2 rakaat terus Pak Ustaz ya. Tapi kau malam mesti sholat witir wajib. Menurut saya mazhab Syafi'i ini lebih ringan. Oh, kemarin nikah tak ada walinya. Karena menurut Hanafi perempuan bisa menikahkan dirinya, bos. Terus hari raya kurban kau udah daftar, kan wajib kurban menurut Hanafi. Menurut Syafi'i sunat muakkad. Itu namanya cerdas. Istri harus minta maaf kepada suami ketika bermasalah walaupun suami yang salah. Ajaran apa ini? Ajaran Walid ini. Ya, kalau suami bersalah, suami minta maaf. Cuman kita laki-laki ini, laki-laki itu egonya lebih tinggi. Laki-laki itu ingin dihormati. Laki-laki itu ingin dia berkuasa. Laki-laki itu ingin dia superior. Jadi kalau kita berat minta maaf dengan mulut kita, minta maaf pakai WhatsApp. Kalau berat mau bilang, maafkan aku ya, minta maaf pakai WhatsApp. Jangan ibu paksa suami ibu minta maaf dengan mulutnya, karena tidak semua laki-laki siap menjatuhkan harga diri. Laki-laki yang selalu dipaksa, ditekan sehingga dia kehilangan kelelakiannya.
Akhirnya nanti dia tidak berselera menengok perempuan. Terus jadi bencongnya LGBT. Laki-laki yang punya istri anak orang kaya, PNS, gajinya lebih besar, lebih cantik, akhirnya dia tidak merasa punya kekuatan, super power. Itulah akhirnya banyak laki-laki berselingkuh sama pembantunya. Pas ditanya-tanya, orang heran, ini lebih cantik, lebih putih, kenapa berselingkuh sama pembantu? Orang tidak paham psikologis, karena dia maaf cakap, tidak bisa tak meletus pistol itu ke bininya, karena dia udah down. Makanya wahai perempuan-perempuan yang sukses, kalian S1, S2, S3, kalian PNS, gaji kalian banyak, kalian bilang ke suami kalian, aku memang anak orang kaya bang, aku memang PNS, aku memang cantik, tapi di rumah ini kau adalah imamku. Besarkan hati dia. Ini masalah orang sekarang. Bacalah di internet itu. Kenapa? Laki-laki kehilangan superior. Jangan sampai laki-laki kehilangan superior. Mohon kirimkan Al-Fatihah untuk orang tua kami yang wafat 3 hari menjelang Idul Fitri. Bapak Haji Aziz bin Masih, wa ila arwahi abaina wa ummahatina, ayah ibu kami, wa ajdadina wa jaddatina, nenek mama, wa masyayikhina, alim ulama cerdik pandai kita semua yang sudah mendahului. Untuk mereka semua Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam Riyadhus Shalihin nih sudah lewat. Wa in khatimul Qur'ana kullahu, kata Imam Syafi'i, diriwayatkan oleh Imam Nawawi, kalau dikhatamkan sekhatam Quran, kana hasanan, the best, yang paling bagus adalah dikhatamkan sekhatam Quran. Ibu, bapak, ibu sekhatam, bapak sekhatam. Tak sanggup, beli Quran yang 30 juz bisa dicopot-copot, bapak sejuz, ibu sejuz, anak sejuz, menantu sejuz, cucu sejuz, keponakan, nanti buat acara khatam Quran. Hadiahkan pahalanya ke almarhum. Tak juga sanggup, nah itulah Zabur, Taurat, Injil bergabung dalam Quran. 114 surat tergabung isinya dalam Al-Fatihah. Adalah maka dikirimkan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah jurus terakhir. Siapapun yang orang tuanya meninggal, teringat, kenapa dulu tak kubelikan baju baru, kenapa dulu tak kubelikan kue, kenapa dulu tak kubawa ke rumah sakit, kenapa, hilangkan kenapa itu. Kalaulah dulu, hilangkan kalau itu dengan membacakan Al-Fatihah. Asal ingat Al-Fatihah, asal ingat Al-Fatihah. 100 kali ingat, 100 kali Al-Fatihah. Asal ingat, pukul dia langsung dengan Al-Fatihah. Hilang. Kita tidak bisa menghentikan pikiran. Kita hanya bisa mengalihkan. Ada orang berusaha untuk menghentikan pikiran. Ada. Bagaimana caranya? Pil anjing gila. Apa lagi? Sabu-sabu. Apa lagi? Lem kambing. Rencana mau mabuk pertamax, rupanya udah dicampur solar. Mau mabuk pun susah sekarang. Kita tidak bisa menghentikan pikiran. Kita hanya bisa mengalihkan pikiran.
Jadi kalau ada orang bercerita tentang maknya, tentang ayahnya, tentang atuknya, tentang neneknya, jadi langsung Al-Fatihah, mengalihkan pikiran. Setiap ingat bacakan Al-Fatihah, bacakan doa Allahumma ighfir lahu warham. Ala hadhihi niyah, semua niat yang baik-baik semoga disampaikan Allah berkat bacaan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami, anak cucu kami dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizqi, tambahkan berkah rezeki kami. Wa taubatan qablal maut, beri kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, beri kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratil maut. Wan najata minan nar, selamatkan kami dari neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika semua amal kami dihisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa taqabbal. Salat sunat isyraq 2 rakaat. Habis itu nanti sarapan ke rumah dibawa oleh Ustaz Babur. Ikut Ustaz Babur. Jangan salah singgah, singgah rumah orang lain.